Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Sini Francesca Anastasia. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Mardia ingin menjelaskan tentang perubahan Bukalapak pada era global. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Bukalapak. PT Bukalapak.com Tbk atau biasa disebut dengan Bukalapak adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web. Bukalapak dalam hal ini menyediakan platform perdagangan elektronik di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia. Bukalapak hadir sebagai toko online terpercaya dengan sistem customer to customer atau C2C. Aplikasi Bukalapak bisa dikunjungi di situs www.bukalapak.com dan dapat diunduh melalui Play Store. Bukalapak sendiri memiliki visi untuk menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia dengan misi untuk memberdayakan UKM di seluruh penjuru Indonesia. Bukalapak merupakan salah satu contoh e-commerce yang berfokus pada e-commerce atau perdagangan melalui perangkat komputer dan ponsel atau gawai. Bukalapak ini juga mengklaim kalau 800.000 penjual yang mereka miliki adalah yang terbanyak di antara e-commerce lainnya. Bukalapak merupakan e-commerce yang menjual beragam keperluan rumah tangga, elektronik, gadget, fashion, dan lain-lain. Baik, slide selanjutnya yaitu sejarah Bukalapak. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Sweet Media yang berbasis di Jakarta. Namun Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah perseroan terbatas atau PT pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Ahmad Zaki sebagai CEO atau Chief Executive Officer dan Nugroho Eru Cahyono sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator atau perusahaan gabungan dari Reprek Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corvina Group. Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari GRI Ventures yang dipimpin oleh Kuan HCU. Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang memiliki tanpa harus memiliki toko offline. Untuk yang telah memiliki toko offline, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut. Slide selanjutnya yaitu strategi Bukalapak. Dengan 2 juta kunjungan setiap harinya, Bukalapak merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Bukalapak juga mengklaim kalau 800.000 penjual yang mereka miliki adalah yang terbanyak di antara e-commerce lainnya tanah air. Menurut Muhammad Fajrin Rashid, CEO founder sekaligus CFO dari Bukalapak, dalam acara di Kot Jakarta, inilah 4 strategi utama mereka. Yang pertama, promosi sebanyak mungkin. Kedua, fokus pada perangkat mobile. Ketiga, analisis kebiasaan pelanggan. Keempat, offline gathering. Layanan pada situs penjualan Bukalapak. Yang pertama ada platform. Jadi Bukalapak mengelola dan menyediakan platform bagi pengguna untuk melakukan penjualan, promosi, mengunggah konten, dan serta melakukan pembelian barang yang sesuai dengan aturan penggunaan Bukalapak. Ini Bukalapak juga bekerja sama dengan penyedia jasa sistem pembayaran bank ataupun non-bank. Yang ketiga, Bukalapak menyediakan fitur chat, kirim pesan bagi pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain antar pengguna baik pelapak maupun pembeli. Yang keempat, ada ekspedisi pengiriman barang di mana Bukalapak bekerja sama dengan partner ekspedisi pengiriman barang resmi untuk menyediakan pilihan metode pengiriman barang guna menggunakan setiap transaksi yang berlangsung di platform Bukalapak. Yang kelima ada buku bantuan, yaitu merupakan layanan yang disediakan oleh Bukalapak untuk memfasilitasi penyelesaian masalah termasuk namun tidak terbatas pada masalah transaksi antar pembeli dan pelapak. Yang selanjutnya autentikasi. Jadi Bukalapak menyediakan fitur atau layanan keamanan tambahan yaitu
autentikasi 2 langkah, di mana penggunaannya akan dikirimkan kode otentik yang bersifat rahasia sebagaimana dijelaskan oleh pengguna akun, keamanan dan password poin 5 untuk menghindari penyalahgunaan akun. Jadi pengguna dilarang menginformasikan kode tersebut kepada pihak lain, namun tidak terbatas oleh pihak Bukalapak. Yang ketujuh ada saldo atau bisa disebut buka dompet. Jadi buka dompet ini merupakan sarana penampung dana yang disediakan oleh Bukalapak kepada setiap pengguna yang terdaftar. Jadi buka dompet dapat menyimpan dana hasil penjualan, dana hasil pengembalian transaksi, dan dana pembayaran transaksi. Yang kedelapan ada buka pengiriman, yaitu layanan pengiriman barang yang disediakan oleh Bukalapak bagi pengguna, di mana Bukalapak bekerja sama dengan pihak jasa ekspedisi sebagai pihak penyedia jasa pengiriman barang. Dalam hal ini, Bukalapak hanya berperan sebagai perantara antar pengguna layanan buka pengiriman dengan pihak jasa ekspedisi pengiriman barang. Yang terakhir ada ambil sendiri, yaitu layanan di mana pembeli dapat mengambil barang secara langsung ke lokasi pelapak dengan batasan jarak tertentu. Apabila Anda CEO perusahaan tersebut, perubahan apa aja yang akan Anda lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan saudara lakukan? Di sini ada 4 langkah yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan evaluasi untuk mencari penyebab bisnis kita menurun. Jadi saat bisnis menurun, kita harus melakukan evaluasi, merupakan kunci penting. Jadi evaluasi juga dapat berguna untuk menilai apakah kegiatan bisnis yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Atau evaluasi yang dapat saya lakukan saat keadaan bisnis saya menurun, yaitu identifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada. Yang kedua, pahami kebutuhan pasar pada bisnis Anda. Cari tahu apa saja yang mereka butuhkan dengan mengadakan survei, riset, atau Anda dapat bertanya langsung kepada konsumen Anda tentang apa yang mereka butuhkan, bagaimana dengan pelayanan yang Anda berikan, atau sekitar produk yang Anda tawarkan. Ketiga, pelajari strategi bisnis kompetitor Anda. Rekam jejak kompetitor bisa digunakan untuk memprediksi peluang bisnis Anda, dan Anda juga dapat mengambil pelajaran dan pengalaman dari kompetitor kalian. Untuk melihat review dari produk yang dijual oleh kompetitor akan memberikan pandangan baru bahwa ulasan tersebut menggambarkan keinginan sang konsumen. Jadi belajarlah dari ulasan-ulasan positif dan negatif kompetitor kalian untuk kesuksesan bisnis yang akan dilakukan di masa depan. Dan yang terakhir, lakukan strategi pemasaran dan promosi pada bisnis Anda. Nah, kita bisa memanfaatkan berbagai media untuk berpromosi dengan gencar. Media sosial yang mempunyai cakupan konsumen lebih luas bisa menjadi alternatif bagi Anda. Dengan cara ini memungkinkan kita mendapatkan konsumen baru yang melirik bisnis kita dan peluang meningkatkan keadaan bisnis kita kembali. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami berdua. Bila ada salah mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.